Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Baik, untuk pertemuan pada pagi hari ini kita pada materi pembelajaran yang efektif atau cara belajar yang efektif. Sebelumnya, apa itu tentang belajar dan bagaimana? Maka kita perlu pada suatu hadis disebutkan thalabul ilmi fardhatun, bahwa setiap dari manusia itu diwajibkan untuk mencari ilmu atau belajar. Dan perlu saya tekankan di sini, di dalam mencari ilmu itu ada 6 syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah pintar atau pandai atau cerdas. Yang kedua adalah loba atau boleh dikatakan dengan dermawan, jadi tidak pelit dengan teman sebaya. Yang ketiga adalah harus mempunyai syarat atau mempunyai biaya. Yang keempat adalah sabar. Yang kelima harus ada gurunya, dan yang keenam adalah dengan lama waktunya. Jadi kita belajar di SMP Negeri 1 Ambal itu berarti tidak begitu masuk terus lulus, tapi kita harus mempunyai waktu yaitu 3 tahun. Nah, bagaimana tentang belajar yang efektif? Pertama, perlu diperhatikan, belajar itu ada 3 cara atau 3 sistem. Yang pertama mungkin dengan sistem wayangan atau disebut dengan kebut semalam. Yang kedua dengan cara rutin atau sistematis, dan yang ketiga dengan cara spontan. Nah, anak-anak, cara yang pertama ini dengan sistem wayangan adalah ini cara yang kurang baik untuk kita semua, karena akan terkuras tenaga kita, yaitu semalam belajar tapi nanti di pagi harinya kita akan mengantuk, sehingga apa yang kita pelajari itu tidak masuk di dalam otak. Yang kedua dengan cara rutinitas atau sistematis. Nah, ini mungkin nanti cara ini yang sesuai dengan apa yang kita harapkan, jadi harus terencana, harus sistematis, ya, terus menerus, rutin. Dan cara yang ketiga dengan cara spontan. Cara spontan artinya begitu mungkin besok ulangan langsung pagi-pagi saja belajar, ini spontan. Nah, cara seperti ini mungkin adalah cara yang biasa ditempuh oleh anak-anak yang pandai, yang cerdas. Begitu membaca sekali langsung bisa masuk di otak. Nah, kita akan sedikit demi sedikit mempelajari dengan cara belajar yang sistematis, ini yang baik. Yaitu belajar yang efektif itu apa sebenarnya? Belajar yang efektif itu proses belajar mengajar yang dapat memberikan pemahaman, kecerdasan, ketekunan, kualitas, perubahan tingkah laku yang bisa diaplikasikan di kehidupan masyarakat, dan nantinya akan menjadi manusia yang unggul. Nah, ini tentang belajar yang efektif. Nah, bagaimana tip-tip untuk belajar yang efektif? Jadi kalian harus bisa membuat tip bagaimana cara belajar yang efektif. Yang pertama adalah dengan belajar kelompok. Nah, tentunya pada belajar kelompok ini kalian bisa membuat satu regu atau satu kelompok dengan 3-5 anak, dan yang diharapkan nanti pada belajar kelompok bisa mempelajari pelajaran-pelajaran yang sudah
dipelajari di sekolah, terus didiskusikan, bisa tanya jawab, dan apabila ada yang belum memahami, itu bisa ditanyakan ke teman sebaya, atau mungkin ada yang lebih pandai atau lebih memahami, bisa memberikan sedikit ulasan ke teman yang lain. Nah, ini belajar kelompok, jadi membahas pelajaran yang sudah dipelajari di sekolah. Kemudian cara yang kedua atau tip yang kedua adalah rajin membuat catatan atau ringkasan. Nah, ini rajin membuat catatan atau ringkasan. Nah, biasanya untuk anak-anak putri ini akan lebih rajin menulis, rajin mencatat, dan rajin membuat ringkasan. Tapi jangan khawatir, seharusnya anak laki-laki pun tidak ketinggalan. Karena dengan membuat ringkasan, mungkin ditulis di kertas yang kecil, terus bisa disaku, dibawa kemana-mana, suatu saat bisa dibaca, dan itu akan menambah ilmu dan bisa lebih paham apa yang telah dipelajari. Atau mungkin kalau untuk pelajaran matematika bisa lebih giat untuk menulis rumus-rumus atau ditulis rumus-rumusnya, diringkas ya. Itu tip yang kedua. Tip yang ketiga yaitu membuat perencanaan. Nah, ini jadi kita belajar itu tidak sebentar main, sebentar belajar, tidak teratur, tapi kita buat perencanaan. Nah, perencanaan ini bisa dibuat dengan jadwal belajar di rumah. Atau mungkin yang lebih mudah adalah dengan cara setelah sholat 5 waktu, kalian mungkin berdoa, setelah berdoa maka langsung belajar. Nah, ini tentunya sudah rutin jadwal yang lebih baik, karena dalam satu hari kita sholat 5 waktu ya, habis itu belajar entah berapa menit, yang penting setiap habis sholat belajar, itu akan lebih baik dibanding dengan belajar yang tiba-tiba belajar terus atau tidak terencana. Kemudian yang keempat adalah disiplin belajar. Jadi kita harus berdisiplin, artinya waktu atau jadwal belajar yang sudah kita susun, ya itu harus ditepati. Itu berarti disiplin. Jangan sampai waktu belajar kita ya, karena ada teman yang datang menghampiri untuk bermain pas di jam belajar, terus kita lupa dengan belajarnya. Nah, ini tidak boleh, berarti tidak disiplin kalau seperti itu. Maka perlu diperhatikan jadwal belajar. Kalau memang waktunya untuk belajar, ya harus ditepati. Jangan sampai bermain dulu terus kita lupa belajar. Maka yang lebih mudah seperti tadi, disiplin, berarti setiap habis sholat waktu, sholat 5 waktu, kita belajar, itu akan lebih memudahkan untuk disiplin. Oke, yang kelima ya, kiat atau tip belajar yang efektif yang kelima adalah aktif bertanya dan tanya. Jadi di dalam belajar kelompok kita harus aktif bertanya. Nah, pertanyaan itu bisa ditujukan ke teman sebaya yang lebih memahami. Nah, ini kalau tidak atau kurang paham, maka bisa ditanyakan ke teman sebaya yang lebih memahami. Ataupun sebaliknya,
misalkan kalian lebih memahami tentang pelajaran yang dipelajari, mungkin lebih mahir di matematika, sedangkan yang lain kurang memahami, maka kalian bisa memberikan ilmunya atau membagikan ke teman-teman yang lain untuk lebih memahami. Nah, ini tentang aktif bertanya dan ditanya. Yang keenam adalah belajar dengan serius dan tekun. Belajar kelompok itu memang menyenangkan seharusnya ya, karena ada teman, bisa sambil berguru tapi tetap belajar, tapi harus tekun ya, harus tekun walaupun sambil berguru tapi tetap serius. Jangan hanya bercanda melulu tapi pelajarannya ditinggalkan, belajarnya dilupakan. Nah, ini berarti tidak tekun ya, tidak tekun, tidak serius ya. Kalau seperti itu belajarnya berarti tidak serius. Maka harus serius dan tekun, walaupun sambil bercanda kita tetap belajar ya. Apa yang kita pelajari harus fokus. Yang ketujuh, tip belajar yang efektif adalah hindari belajar berlebihan. Nah, biasanya kalau dikabarkan atau diberitahu oleh Bapak Ibu guru besok mau ulangan, maka kalian baru ya malamnya belajar dengan serius, tapi berlebihan, waktunya terlalu berlebihan, mungkin sampai larut malam, mungkin sampai jam 1 atau jam 2. Nah, ini sangat tidak efektif ya. Hal seperti ini sangat tidak efektif. Maka yang lebih baik ya, jadi apa yang sudah dijadwalkan dipelajari. Terus begitu misalkan Bapak Ibu guru mau memberikan ulangan di pagi hari, maka di malam hari itu bisa belajar sampai jam 11 ya. Atau setelah itu kalian istirahat, nanti bisa bangun lagi jam 3 atau jam 4 ya. Bisa dilakukan sebelum sholat subuh, kalian bangun, bisa dengan tahajud atau bisa dengan sholat lain ya. Habis itu belajar lagi. Nah, ini akan lebih segar, lebih fresh, dan mungkin apa yang dipelajari akan lebih paham dan masuk di dalam otak kalian. Jadi jangan belajar semalam suntuk sampai tidak tidur. Nah, ini berarti cara yang pertama tadi itu cara belajar yang tidak baik, sistem wayangan itu artinya. Jadi ini sangat tidak baik. Maka lebih baik kalian belajar mungkin dari jam 8 sampai jam 10 atau jam 11. Setelah itu istirahat, tidur. Nah, nanti bisa bangun jam 3 atau jam 4, sholat ya, sholat duha, sholat hajat atau sholat tahajud, dan setelah itu bisa belajar lagi sampai pagi. Nah, yang berikutnya untuk tip belajar yang efektif adalah bersikap jujur dalam setiap hal. Nah, ini bersikap jujur. Jadi baik itu di dalam mengerjakan ulangan, di dalam mengerjakan ujian, ataupun dalam sikap keseharian di kelas maupun di lingkungan, berarti kalian harus bersikap jujur ya. Harus bersikap jujur. Tidak boleh misalkan ulangan kok nyontek dengan temannya, atau
membuka buku dengan sembunyi-sembunyi. Ya, ini tidak boleh. Ya, harus jujur. Yang kesembilan ada trial and error. Artinya ini mungkin ya istilahnya pengalaman kehidupan dijadikan sebagai guru. Ya. Jadi kita tidak boleh berhenti untuk mencoba walaupun kita kadang-kadang melakukan kesalahan dalam mencoba itu. Jadi terus mencoba dan mencoba sehingga nanti sampai berhasil. Ya, tidak boleh menyerah. Jadi, walaupun kita belajar ada kesalahan, kita harus mencoba lagi. Seperti misalkan kalau mengerjakan soal matematika, ya. Jadi satu soal dikerjakan, begitu dikerjakan selesai kok terjadi kesalahan, maka kita harus mencoba lagi, ya, mencoba lagi, terus diteliti langkah di bagian mana yang terjadi kesalahan, maka kita harus teliti, kita coba lagi untuk mengerjakan dan nanti hasilnya akan benar. Nah, jika mengerjakan matematika dengan hasil yang benar, maka kita akan merasa bangga, ya. Kita akan merasa bangga diri, wah berarti saya bisa mengerjakan matematika. Nah, ini adalah suatu sifat khusus pada pelajaran matematika. Kita akan mempunyai kebanggaan kalau mengerjakan soal dengan benar. Yang berikut adalah jangan lupa berdoa sebagai kebutuhan batin, minta petunjuk pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kesemuanya yang kita lakukan ini adalah karena Allah dan tidak akan terjadi jika Allah tidak menghendaki. Maka berdoalah kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan akan mendapatkan hasil yang maksimal. Ya, kita akan menjadi anak yang pandai, yang pintar, yang jujur, dan akhirnya nanti akan berguna pada kehidupan kita di sehari-hari. Sekian dari saya. Bila ada kekurangan mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.